Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Devindi Damayanti, Vira Yuniar, Novita Nursyabani, Sagita Melani, Silvia Nurrahmah, dan Sofwa Tunida akan mempresentasikan tentang analisis kondisi keuangan. Pembahasan materi, yaitu pengertian laporan keuangan, tinjauan tentang rasio keuangan, jenis-jenis rasio berdasarkan sumbernya, jenis-jenis rasio berdasarkan akunnya, jenis analisis laporan keuangan, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan, antara lain mengenai rencana perusahaan, penanaman modal atau investasi, dan pencarian sumber dana operasi perusahaan. Selanjutnya, tentang tinjauan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu hal yang menggambarkan suatu hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lain, atau perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka atau proporsi. Selanjutnya, jenis-jenis rasio berdasarkan sumbernya. Rasio dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, rasio neraca. Rasio neraca adalah rasio yang bersumber dari akun-akun neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi. Rasio laporan laba rugi adalah rasio yang bersumber dari income statement. Yang ketiga, rasio antar laporan. Rasio antar laporan adalah rasio yang berasal baik dari income statement atau laporan laba rugi. Selanjutnya, jenis-jenis rasio berdasarkan akunnya. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas digolongkan menjadi 5 bagian. Di antaranya ada margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return on asset, return on investment. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka panjang yang harus dipenuhi. Rasio likuiditas digolongkan menjadi 3 bagian. Di antaranya ada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka panjang atau jangka pendek. Rasio solvabilitas digolongkan menjadi 2. Yang pertama, rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio aktivitas digolongkan menjadi 4. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Dan yang terakhir, rasio perputaran total aktiva. Selanjutnya, jenis analisis laporan keuangan. Jenis analisis laporan keuangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis yang mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa tahun, sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua, analisis vertikal. Analisis yang meliputi satu periode atau waktu dengan cara membandingkan akun yang satu dengan akun yang lain
dalam laporan keuangan, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi. Yang ketiga, analisis eksternal. Analisis yang dilakukan oleh pihak yang tidak dapat memperoleh data laporan keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir, analisis eksternal. Analisis yang dilakukan oleh pihak yang dapat memperoleh data keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan laporan. Analisis perbandingan laporan adalah metode dan teknik dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren adalah analisis yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. Yang ketiga, analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva.